Oke, kembali lagi di podcast Kamar 320. Podcast yang biasa tapi menghasilkan obrolan yang luar biasa. Mantap ya. Aduh. Gimana nih pada saat ini semua? Iyalah, judulnya aneh nih soalnya ya. Emang kenapa gitu judulnya? Kok judulnya ganti aja deh mending. Oh, nanti aja lah ya. Iya. Oke. Ini paling ini masih bareng lagi sama Aje sama Egi. Cuman kali ini kita ada bintang tamu selanjutnya. Namanya Ibu Dede Kania. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Oke. Mungkin untuk anak-anak di ikom ya, ada juga yang sudah pernah ketemu dengan kelas dasar-dasar logika saya. Aduh, dasar-dasar logika ya Bu. Ingat lagi. Ingat masa-masa. Teringat masa-masa kita dulu. Kangen banget. Buku merah. Kangen Buku banget merahnya gak masuk UTS. Oh iya. Iya betul. Jadi kenalkan, saya Dede Kania, ya biasa dipanggil sama mahasiswa saya Ibu Dekan. Di Telkom University saya mengajar untuk mata kuliah dasar-dasar logika. Di kampus lain saya mengajar hukum HAM dan hukum pidana. Oh, di mana itu Bu? Di UIN. Oh. Di UIN, ya. Oh, okay. Di UIN. Itu aja ya, profil Iya. singkat. Enggak apa-apa, Bu. Tenang, Bu. Yang penting jelas, Tapi, padat, mantap, Bu. Kenapa? Katanya Ibu juga ada podcast juga ya, Bu? Ibu lebih senior dari kita. Iya, Bu. Mangga, Ibu. Ya mungkin mau mempromosi Mau dipromosikan, Instagramnya, Spotify-nya atau apapun Iya, boleh iya, juga Bu. kok. Boleh lah ya, sekalian podcast. Ibu punya podcast ini tentang hukum, ya, kajian hukum dan hak asasi manusia. Nama podcastnya boleh cari nih, boleh searching di Spotify, mau di Anchor, mau di Google Podcast. Ini namanya adalah Dekan Stock. Ya, jadi jangan lupa guys, cek juga. Mungkin setelah dengerin podcast ini, dengerin juga podcast yang di sana. Kan sama-sama di Spotify juga kan. Sama Iya, betul. Spotify juga. Nanti masukin di deskriptif. Iya, nanti kita Iya, bakal pasti. bakal masukin juga di Pasti kita link ada bantu, ya. Bang. Link ada di description YouTube atau di Spotify. Ya, jangan lupa dicek Iya. guys. Tenang, kita sediain. Keren. Pokoknya semua kita sediain. Iya. Semuanya. Iya. Beres. Iya. Untuk Instagram ada di akun @dedekania10. Nah, di Instagram Oke. juga punya series baru 2 sih seriesnya. Ini Q&A, ya, question and answer about law and human rights ya. Jadi masih tentang hukum dan hak asasi manusia. Minggu ini seri yang ketiga akan membahas tentang hukum adat Baduy. Wah, rame tuh. Waduh, menarik Bu. tuh kayaknya Oh, bakal pasti mantap menarik. itu, Bu. Pasti Menarik itu tuh, Bu. Ya, pokoknya Iya. jangan lupa semua ngecek Instagramnya Ibu dan juga Spotify juga. Pastilah kalau misalnya tertarik dengan hal berhubungan dengan hukum, itu pasti bakalan tertarik lah. Gak bakal Iya. nyesel pokoknya ngecek, gak bakal nyesel. Pokoknya keren lah bahasannya Iya, juga ya. pasti. Udah tadi tuh sebelum ngajakin podcast ini tuh saya dengerin dulu, Bu. Pasti saya mau. Saya soalnya harus bisa kayak gitu, Bu. Jadi kan ibaratnya biar kita imbang gitu, Bu. Bahasannya bener nggak, Bu? Bener banget. Iya, Bu. Iya. Iya. Mantap Mau kalian. bahas apa nih, Jo? Kira-kira hari ini? Yang menarik Iya. ini yang disiram-siram itu loh. Terus Judulnya kok kayak gitu ya? Oh, Kita bisa Iya, langsung kayaknya. aja bikin podcast. Iya ya, nanti lah kita bahas nanti. Kita paling mau ngebahas dulu nih terlebih dahulu nih, lagi trending juga di Twitter, sempat apa sih trending sampai paling atas tentang Pak Novel Baswedan. Ya. Yoi. Pertama-tama tuh, oke, aku kan orang awam ya, jarang banget ngelihat sama. berita-berita. Kalau Novel Baswedan itu siapa sih sebenarnya? Egi mungkin? Hah? Egi, Siapa tahu mau menanggapi. Oke, iya Gi? Egi dulu nih ya. Iya boleh. Siap. Oke.
Tapi gini Jo, sebelum kita lebih lanjut, paling Egi mau sedikit aja lah untuk intro nih. Buat teman-teman pendengar podcast Kamar 320, sebelumnya mungkin kami bikin obrolan ini, mohon maaf bukan karena ada ikut-ikutan atau pengen cari nama ya atau apapun itu. Jadi menurut kami ialah dimana kalau kita ingin memperlihatkan suatu kebenaran tidak dibatasi dengan ruang dan waktu mungkin ya. Walaupun mungkin kasus ini udah lama gitu ya, mungkin udah 2 minggu yang lalu. Tapi kenapa kita baru sekarang gitu? Ya namanya kebenaran kan tidak dilihat dari ruang dan waktu gitu. Bener banget, bener. Ruang dan waktu bawaan. Itu adalah salah satu hak juga kan. Hak kita untuk misalnya ingin memperjuangkan ataupun misalnya hanya untuk melihat saja gitu. Nah, berbicara tentang Pak Nopel sendiri, Egi juga sih awalnya kan tahu Pak Nopel itu pas hari hak kejadian 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Iya betul 3 tahun yang 11 lalu. April 2017 lebih tepatnya. Nah iya. Itu tuh Egi baru tahu Pak Nopel itu adalah salah satu penyidik KPK senior kan. Waktu mungkin Egi lagi SMK ya. Iya. Nah Iya. di situ pernah searching dan kemarin searching lagi sih sebelum ini ternyata menurut research yang Egi cari di Google, Pak Nopel itu adalah awalnya karirnya gitu ya, tahun 98 lulus dari Akademi Polisi kayak gitu. Dari gitu setahun kemudian beliau tugas di Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Oke. Sampailah 2005 sampai 2005 kalau nggak salah. Dan pada tahun 2004 beliau juga menjabat sebagai komisaris di Kasat Reskrim itu. Nah dari situ awal dimana beliau ditarik ke Bareskrim juga setelah itu ya. Bareskrim habis itu tahun kalau nggak salah sekitar tahun 2007 atau 2009 ya, Agi lupa lagi bacanya. Beliau itu jadi penyidik KPK. Nah penyidik. jadi beliau itu jadi penyidik tetapnya itu tahun 2014 penyidik tetapnya. Tapi awal menyidiknya itu tahun 2007 atau enggak 2009 lupa lagi, nanti ya bisa kalau ada yang salah dibenerin. Iya betul. Ibu juga. Nah, Pak Nopel itu selama di KPK karirnya itu sangat bagus teman-teman. Jadi ya banyak sekali lah kasus-kasus yang setidaknya bisa dibuka sedikit demi sedikit oleh Pak Nopel. Misalnya salah satunya adalah masih ingat teman-teman dengan Om Nazarudin ya. Oh iya, Om Nazarudin. Bendahara umum Partai Demokrat yang travel jauh ke Kolombia, nggak mau pulang beliau. Beliau nggak mau pulang. Takut. Bukan mungkin karena betah, jangan suuzon Jo. Oh iya tuh maaf. Nah mungkin berkat Pak Nopel, Om Nazarudin ini akhirnya mau pulang. Mungkin lah bujuklah dengan lagu God Bless ya, rumah kita lebih baik di Indonesia gitu ya, walaupun God nanti di bless. akhir-akhirnya tempatnya gak enak-enak banget, tapi kan tetap di Indonesia lebih enak. Kayak gitu. Terus betul. kasus Wisma selain Wisma Atlet yang Om Nazarudin, ada juga yang kasus suap mantan MK Pak Akil Mukhtar juga kan. Waktu lagi SMK. Banyak lah pokoknya kasus-kasus yang ditangani Pak Nopel, mungkin nanti bisa dilengkapi sama Aji atau Ibu. Nah mungkin ya sampailah di akhir 2017 Pak Nopel kena musibah kan, mungkin karena Pak Nopel terlalu mengganggu orang-orang yang mencari nafkah dengan cara yang salah gitu ya. Iya, mengusik sedikit lah ya. Iya, jadi orang-orang banyak yang pengen, aduh Pak Nopel mungkin ya kalau bisa gimana caranya keluar dari KPK gitu ya mungkin. Tapi kan nggak boleh gitu seuzon, aja nggak sih. boleh seuzon. Nggak boleh seuzon, baru opini. Nanti salah lagi. Itu aja sih. Intinya sejarah Pak Nopel itu gitu, dari awal 98 lulus Akademi Polisi sampai jadi penyidik KPK di tahun 2014 kayak gitu Jo. Oke. Oh, kalau dari AJ sendiri nih J, Ya, bagaimana nih J? Masalah introduction ya, apa sih namanya, latar belakang sebenarnya udah cukup akurat ya. Karena kalau misalnya dilihat dari dari Wikipedia juga ada sih latar belakangnya. Habis searching ya kelihatan nih, habis searching. Jangan searching sekarang. Jangan searching sekarang dong, dari kemarin. Ya kan biar Nanti kita podcastnya, biar ingat. kita podcast kita dikiranya itu lagi, yang jangan gitu. Enggak lah. Oke.
Kalau dari riset gimana? Iya paling emang ya kalau misalnya cuman masalah pengenalan ya mungkin sedikit cukup lah, karena kan yang pengenalan mau apa lagi, mungkin ada beberapa, asalkan ada beberapa informasi yang mungkin aku sendiri kurang tahu, yang mungkin ibu mungkin tahu ya itu, tapi selain itu ya udah aman lah. Oke, dari Ibu Dede nih Bu, bagaimana nih Bu Bapak Novel Baswedan menanggapinya? Untuk kasus Novel Baswedan ya, ini diskusi-diskusi di webinar tuh wah, banyak yang menarik nih yang mengangkat kasus Novel Baswedan. Bahkan dari Kontras, dari KPK, dari ICW ini juga ada yang mengangkat kasus ini di bahasan diskusi ya, termasuk Pukat UGM juga. Jadi akademisi juga gerah dengan bukan putusan ini ya, baru tuntutan. Ya. Iya. Kenapa tuntutan cuma 1 tahun? Padahal melihat kasusnya, ya, melihat faktanya bahwa Pak Novel Baswedan ini kan mengalami cedera yang serius, bahkan sampai buta kan? Iya Bu, makanya serem gitu Bu. Iya, itu sampai buta itu, makanya nggak bisa melihat itu yang sebelah kiri ya. Kiri. Iya kiri Bu, betul. Ini bagi seorang aparat penegak hukum, apalagi dia dalam proses penyidikan satu perkara, ya seharusnya ada pasal lain juga ini ya, bukan hanya 355, 353 ya, subsidiar 353 ayat 2. Ada pasal lain ini berkaitan dengan aparat penegak hukum 359, dan itu di KUHP ya. Dan itu nanti si pelakunya mendapatkan ancaman pidananya pemberatan, tapi itu ternyata tidak dipakai juga. Termasuk begini ya, yang bikin gerahnya ini orang subuh-subuh niat banget kan. Iya Bu. Kita aja salat subuh kadang susah gerak. Kalian yang terpelajar saja ya, bangun pagi itu jam berapa? Ya paling banter Ya, setengah 6 6 lah paling ini. Oh, 5:30. Kalau kuliah ibu 6:30 kan, kalian bangun setengah Iya 6. Bu. Iya Bu, betul Bu. Itu pun ke kelas tanpa mandi kan? Nah, itu iya Bu. Apalagi No comment. bawa air No ya. comment, no comment. Bawa air Iya. keras. Belum airnya di itu asrama begitu Bu. Dingin lagi kan? Mandi. Iya. Udah mah dingin. Kadang-kadang juga pas lagi di asrama airnya coklat, tiba-tiba jadi air susu. Parah juga kan? Iya. Nah ini ada orang bangun pagi-pagi, ngintai beberapa hari sebelumnya, terus dia juga bawa air keras, bukan air kopi. Kalau ini kan kopi, cappuccino ini. Waduh, iya Bu. Saya ngopi. Iya. Jadi orang awam sekalipun, bukan pemerhati hukum sekalipun, itu sudah terbersit di dalam benaknya kan. Ini kalau tidak disengaja, kalau tidak berencana, untuk apa coba? Ngintai 2 hari sebelumnya. Terus dia juga tahu yang mana Novel Baswedan, padahal kan dia dari belakang tuh. Iya. Iya Bu, betul. Iya benar-benar. Kalau lihat dari rekaman CCTV-nya, nah, dari belakang, tapi dia tepat mengenai Novel Baswedan ya, dengan segala macam alasannya, bilang tidak disengaja karena tujuannya untuk pembelajaran, untuk ngasih karena Pak Novel dianggap mencoreng nama baik institusi Polri ya. mereka. Apa itu sebenarnya, mereka kan hanya ya jabatan mereka kan belum perwira juga kan. Iya. Iya betul. Rasa tercoreng ya harusnya petingginya, perwira tinggi dari kepolisiannya. Ini wah, benak publik ini kan kemana-mana berpikirnya kan. Iya. Sampai kemudian berpikir ini pasti ada kaitannya dengan kasus petinggi-petinggi negara ini, termasuk mikir ini pasti di belakang mereka ada petinggi lagi nih, gitu kan, ada petinggi Polri lagi. Iya betul pasti. Itu ke depan kan brigadir polisi kan. Wow. Jadi kasus
kasus bawahan, tapi yang ke atasnya yang bicara ke depannya itu perwira tinggi. Ini juga jadi pertanyaan juga di benak publik, ada apa sebenarnya di kasus ini ya. Kalau memang mereka tidak bersalah si para terdakwa ini, ya kenapa kemudian jaksa tidak menuntut bebas sekalian gitu kan? Iya benar. Iya. Betul Bu. Atau hanya untuk menggugurkan kewajiban seakan-akan bahwa pemerintah ini serius loh menangani kasus novel. Tapi kan nggak juga, seharusnya kan nggak begitu juga kalau penegakan hukum. Ada asas-asas nih dalam penegakan hukum itu, kepastiannya ya dalam penegakan itu, dalam kepastiannya berarti asas legalitas memang paling diperhatikan di dalam penegakan pidana itu. Ada tujuan lagi nanti di hukumnya, ada manfaatnya apa sih nih kalau nuntut orang yang nggak bersalah gitu kan? Betul. Nanti asas keadilannya terpenuhi tidak bagi panovelnya. Panovelnya aja dari awal sudah ragu. Ini orang benar-benar yang nyiram air panas. Nyiram itu ya. Dari awal kan? Iya. Iya Bu, betul. Iya itu Bu. Kenapa? Karena ya sekilas pasti dia lihatlah seperti apa perawakan si pelaku yang menyiram air panas ke wajah dia. Pasti dia hafal. Atau karena dia penyidik, dia pasti kuat sekali intuisinya. Ya, karena sudah terlatih lah, dia penyidik senior. Ya, senior di KPK, berasal dari kepolisian, ya dia sudah terbiasa lah menghadapi kasus-kasus yang demikian. Ya, tapi kalau berhadapan dengan kekuasaan, ya akhirnya mental juga kalau memang betul di belakang itu ada kekuasaan. Karena selama ini dari pernyataan-pernyataan Pak Novel, kawan-kawan akademisi ataupun dari NGO itu menyiratkan bahwa ada sesuatu memang di kasus ini. Ya. Ini menariknya kasus ini ya. Iya Bu, menarik. Bukan di tuntutan 1 tahunnya saja sih yang menarik itu, tapi dari pembuktiannya. Ternyata kan di peradilan itu tidak ada keterangan saksi yang diminta loh. Sama sekali nggak ada Bu. Saksi-saksi fakta nggak ada tuh. Orang-orang yang menyaksikan kasus itu nggak dimintakan, ya kita nggak di persidangan. Kemudian alat bukti juga sama. Jadi ya bagaimana cara membuktikan faktanya? Padahal ini harus dipahami ya, kalau dalam persidangan di peradilan umum ada yang namanya judek fakti. Ini berarti harus dibuktikan itu fakta-fakta hukumnya seperti apa. Jadi nanti hakim menilai iya atau tidak seseorang yang dihadapkan ke depan dia sebagai seorang terdakwa itu melakukan suatu delik, memenuhi unsur-unsur di dalam suatu pasal, ada undang-undang yang didakwakan kepada dia. Itu jadi rumit nanti ya. Memang faktanya harus disampaikan kepada hakim. Ini hakim di persidangan pidana itu dia betul-betul aktif karena dia tidak boleh memutus salah. Kenapa? Terkait dengan kebebasan seseorang nantinya, terkait dengan hak asasi seseorang. Iya, benar. Betul. Ya. Ibu Egi mau tanya Bu, dikit Bu. Kan kemarin tuh ada sempat kayak yang di media sosial tuh banyak orang yang menghujat jaksa penuntut umumnya tuh Bu. Nah, gitu penasaran Bu. Emang kalau jaksa penuntut umum kalau dalam persidangan itu emang tugasnya memberikan yang menentukan tuntutan hukuman, atau hanya sekedar jaksa penuntut umum itu adalah media gitu. Media yang misalnya ada si A nih tuntut, jadi lewat si jaksa penuntut umum ini. Oh iya, ngerti. Iya. Ya, ini anak komunikasi belajar hukum pidana nih. Iya Bu. Melenceng dikit ilmu tambahan lah. Iya Bu. Wawasan lah. Iya. Nanti kalau kalian jadi jurnalis ketemu dengan kasus seperti ini, kalian udah paham. Nah, bener banget. Betul. Amin. Togi. Jadi dalam prosedur penyelesaian hukum perkara pidana
atau kita sebut dengan hukum acara pidana, ini ada yang disebut dengan aparat penegak hukum. Ya. Nah, aparat penegak hukum itu ada kepolisian, tugas dia adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kalau sudah ada nih bukti-bukti awal, ini diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan tugasnya di dalam hukum acara itu adalah sebagai penuntut umum. Dia bertindak untuk mewakili korban atau keluarga korban, meminta keadilan kepada si pelaku kejahatan. Ya, kalau di kepolisian itu kalau dia dinyatakan cukup bukti, ada 2 alat bukti di situ, ya itu disebut dengan tersangka. Nanti kalau sudah kata jaksa penuntut umum dikatakan bahwa ini sudah memenuhi syarat-syarat BAP-nya, sudah P21, akan kemudian dilimpahkan ke pengadilan, maka itu berubah namanya jadi terdakwa. Kenapa disebut terdakwa? Karena dia didakwa telah melakukan perbuatan melanggar suatu aturan perundang-undangan. Itu kenapa dia disebut terdakwa di situ. Karena menurut jaksa penuntut umum, dia melakukan suatu delik. Delik itu artinya ada pidana atau ada perbuatan pidana yang dianggap melawan hukum dalam suatu pasal di peraturan perundang-undangan. Itu ya. Iya gitu. Jaksa itu menuntut si pelaku kejahatan atas nama korban atau keluarga korban. Nah, menariknya di kasus novel, ternyata si jaksa ini komunikasinya kurang dengan Novel Baswedan. Iya kan? Karena seharusnya jaksa atas nama korban kan, berarti dia harus dong komunikasi dengan Novel Baswedan. Ini enggak ya? Aja alat bukti siapa saja saksi-saksi yang kira-kira bisa memberatkan si pelaku kejahatan ini kan enggak. Ini makin menarik kan, kalau dilihat dari fakta persidangannya seperti itu, atau dari pengakuannya Pak Novel kan seperti itu. Cuman Bu, mau nanya Bu, jadi saya nonton berita, nggak tahu jaksanya siapa itu ya. Dia itu dia tuh kata dibilang kalau nggak salah itu, pokoknya yang bikin jaksanya itu tuh ampe dia itu emang nggak suka sama KPK atau kayak gimana, itu tuh kata dibilang begitu Bu. Tapi saya kurang tahu jaksa hakimnya gitu apa? Jaksa. Oh, jaksa itu ya. Ada satu jaksa yang dia pernah membuat pernyataan itu terkait ya kasus-kasus KPK. Ya mungkin kalau dibagi para aparat penegak hukum, ya KPK ini ya memang super body akhirnya. Kenapa? Karena dia menangani perkara-perkara yang fantastis seharusnya kalau dilihat dari awal pembentukan. Seharusnya perkara yang ditangani KPK itu yang nilainya di atas 1M perkara korupsinya. Walaupun kesininya yang receh-receh pun diambil KPK tuh. Yang namanya juga korupsi mungkin ya Bu, nggak pandang bulu gitu ya. Ya, korupsi nggak pandang bulu, bansos pun ini bansos ini dikorupsi. Iya. Ini belasan ini kasus bansos yang masuk laporannya. Siap-siap nih nanti sebentar lagi kasus-kasus bansos booming ini. Iya benar. Oke, balik lagi nih kasusnya Pak Novel Baswedan ya. Novel. Itu ya. Jadi dari sudut penyidikan penyidiknya yang memang kemudian jadi disorot. Ada juga yang mempermasalahkan tentang putusannya nanti bagaimana hakim. Nah, kita kan bukan hakim kan, ini baru tuntutan. Jadi kita tidak bisa kemudian mengubah persepsi hakim, mengubah keyakinan hakim. Jadi hakim di dalam memutus suatu perkara ini didasarkan pada fakta tadi kan, ada fakta-fakta persidangan. Apa fakta persidangan ini dilihat dari apa? Dari mens rea-nya, dari niat, dari kejahatan si pelakunya. Itu dilihat pertama kali. Jadi ada istilahnya
mens rea, ada actus rea. Kalian belajar apa lagi nih kata kalian? Aduh, iya Bu. Asli Kejauhan Bu, gitu ya, Bu. mens rea itu jauh banget Bu itu. Tapi nanti kalian kalau jadi jurnalis ya mau tidak mau belajar lah. Kayak Najwa Iya, Shihab iya. itu profesional kan, dia bahas hukum, dia pelajari istilah-istilah hukum. Iya. Kemudian ke politik ya, dia pelajari istilah-istilah politik, ya mau tidak mau lah ya. Jadi kalau jurnalis itu harus tahu sedikit tentang banyak ya. Jadi apapun semua hal itu ya kalian harus tahu lah, dianggap tahu lah kalian itu. Ya. Oke. Nantilah itu saya tidak akan bahas itu ya, mens rea. Oh, Iya. iya Bu, betul Bu. Yang pasti Iya, persidangannya ya, dilihat dari Iya, fakta iya. persidangannya. Kemudian dinilai oleh hakim yang dia berwujud keyakinan hakim. Jadi hakim itu memutus ya berdasarkan fakta yang dihadirkan di situ, kemudian dari keyakinannya. Apakah betul si terdakwa ini menurut keyakinan hakim dia yang melakukan kejahatan tersebut sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, jadi berat ringannya putusan sebenarnya bukan didasarkan pada pasal yang dituntut oleh JPU ya, oleh jaksa penuntut umum. Enggak. Jadi hakim itu tidak terikat pada tuntutan jaksa. Jaksa mau menuntut 1 tahun, kalau dalam pasal yang didakwakan itu maksimal 7 tahun ya hakim itu bebas, dia mau memutus kalau bersalah ya, dia memutus 1 hari sekalipun itu bagaimana hakim, atau dia maksimal di 7 tahun, it's okay. Kuncinya di hakim berarti ya Bu. Betul, kuncinya di hakim karena hakim itu jadi apa ya, wakil Tuhan akhirnya kan, dia memutus suatu perkara, bahkan dalam putusannya itu diawali dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berat sekali sebenarnya jadi hakim itu sangat berat. Iya benar. Dia harus bisa berdiri di antara kedua belah pihak ya. Jadi wujud keadilan oleh hakim itu bahwa dia bisa melindungi si korban, sekaligus dia juga tidak boleh menzolimi si terpidana. Ya, dia tidak boleh kasihan, tapi juga tidak boleh kejam. Berat juga kan jadi hakim. Iya. Ibu suatu saat mau jadi hakim gak? Dulu sebenarnya saya daftar juga tuh jadi hakim, tapi karena tidak ada izin dari orang tua saya enggak. Iya. Ya. Saya tidak melanjutkan testingnya. Tapi kalau saya jadi hakim tidak akan ketemu kalian di kelas. Oh iya. Iya Bu, nanti kita tidak tahu. Ini podcastnya gak bakal ada ya. Nggak akan ada Bu. Iya betul. Ambil hikmahnya di setiap keadaan itu. Betul. Oke nih Bu, selanjutnya kan kita tuh kan kasusnya itu tuh sebenarnya awal mulanya itu tuh apa ya kesannya ya? Sebenarnya tuh kasus kayak gini menurut Aje deh. Kasus kayak gini 1 tahun, ibaratnya orang tua aja atau siapanya aja gitu. Waduh. Menurut aja itu gimana sih? Maksudnya ibaratnya dalam posisi begitu 1 tahun, ini gimana sih? Kurang apa lebih atau gimana? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, karena tadi udah ada komentar dari ibu juga, masalah kasus ini emang sedikit aneh ya. Menarik dan aneh, apalagi banyak faktor yang bisa dimasukkan, yang bisa diambil gitu. Banyak keanehan yang terjadi. Aduh, kameranya mati. Ya udah enggak apa-apa, ntar dinyalain lagi. Iya. Ya nanti aja dinyalain. Emang menurut aku sendiri udah baca-baca juga, emang 1 tahun tuh aku sendiri setuju sama Bapak Novel Baswedan ya. 1 tahun itu agak sedikit aneh. Karena bisa dilihat juga, bukan gak harus ngelihat dari kayak apa yang telah dialami oleh Pak Novel sendiri, bukan cuma dari situ doang, tapi lihat-lihat faktor seperti yang tadi Ibu udah mention, misalnya JPO-nya ternyata jaksanya ternyata nggak deket sama korban dan hal lain sebagainya, itu kan emang agak aneh untuk dilihat. Dan menurut aku sendiri sih, apapun hasilnya, apapun yang dituntut
itu bisa jadi aku bakal kayak mempertanyakan atau nge-second guess gitu loh, kayak ini bener nggak sih, ini murni atau apa ada tangan belakang atau ada faktor-faktor lain, mungkin faktor politik atau dan lain sebagainya yang mencampur aduk kasus ini gitu. Itu sebenarnya yang menurut aku sih baca-baca tuh seperti kayak gitu. Paling mau jadi mau nanya ke ibu sih, kayak silakan deh. Iya, kayak menurut ibu sendiri apa yang menyebabkan hal seperti semua hal yang tadi ibu jelaskan itu terjadi gitu, hal keanehan seperti jaksanya atau seperti maaf ya kalau dengar suara kucing, seperti jaksanya atau seperti tuntutannya itu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah main tangan politik atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin aku sendiri kurang tahu gitu, Bu? Kalau ditanya penyebab, ibu juga nggak tahu ya. Kenapa? Adik gimana? Elit global. Entahlah, invisible handnya di mana? Prediksi siapa, ibu kan? maksudnya prediksi ibu kayak ya kan yang jelas kalau misal karena belum terbuka oleh publik gitu, maksudnya masalah keseluruhan itu kan yang jelas kita semua nggak bakal tahu ya. Tapi maksudnya prediksi ibu dilihat dari semua situasi itu gimana? Penyebabnya gitu? Iya, ini PR besar sebenarnya dalam penegakan hukum ya. Jadi kalau dilihat dari politik hukum, tindak pidana, penegakan hukum korupsi, penegakan hukum pidana secara umum, ini memang kita punya greget ya. Kita kan inginnya penegakan hukum itu benar-benar adil, sesuai dengan benar-benar norma tegak. Sesuai dengan norma yang sudah ada. Kenyataannya ternyata banyak sekali yang kita saksikan di televisi, di media sosial, pernyataan-pernyataan atau ya kasus-kasus yang kita anggap itu tidak memenuhi rasa keadilan bagi sekelompok orang kah, misalnya masyarakat adat, kasus Dayak kemarin ada yang mengikuti 2 orang suku Dayak yang minta haknya itu sampai meninggal dunia. Itu juga kan sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum. Kemudian dalam kasus-kasus penindakan korupsi banyak sekali putusannya itu dianggap di bawah di bawah terlalu rendah lah gitu ya, terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Padahal kita tahu tindak pidana korupsi itu ya kejahatan yang extraordinary, kejahatan yang luar biasa, karena yang dia lakukan itu ya, pencurian uangnya itu bukan uang receh ya, tapi gitu. Iya. Besar-besar kan, apalagi kalau yang triliunan. Iya, kalau rampok APBN itu minimalnya di ratusan juta sampai ke triliun ya, nyampe itu. Atau sogokan-sogokan dari corporate itu kan besar-besar juga terhadap para penyelenggara negara. Tapi ternyata ya hukumannya rendah-rendah gitu. 2/3 masa hukuman kalau kemudian dianggap memenuhi syarat untuk bebas, bisa bebas itu. Ya. Jadi ini melukai rasa keadilan bagi bangsa ini ya, bagi masyarakat secara umum. Ya, akhirnya kemudian seakan-akan nyatakanlah ya, masyarakat ini menyatakan bahwa hukum kita tidak adil gitu. Karena melihat kondisi itu kan, orang yang mencuri ratusan miliar dihukum 5 tahun, pencuri sendal dihukum 5 tahun gitu kan. Iya kan, sendal di masjid gitu kan, sendal butut kalau di masjid. Iya, swallow. Ancamannya 5 tahun itu. Beda sama sendal warnet. Iya. Itu ancamannya 5 tahun itu 362 itu. Ya, pasal 362 KUH pidana itu.
berat itu. Ya, atau yang nyuri ayam itu dihukum 1,5 tahun. Pencuri APBN juga ada yang dihukum cuma 1 tahun. Nah, itu kan melukai rasa keadilan bagi publik kita. Padahal seharusnya dana APBN itu untuk kesejahteraan rakyat. Iya, untuk betul. pembangunan jalan supaya jalannya mulus. Jalan kita bolong-bolong nih, Gi. Aja ya kan? Iya. Jalan di Bandung coba mana yang mulus? Nggak ada Bu. Jalan Garut juga tol ada aja beberapa masih yang jalan bolong. tol juga ada yang bolong ini. bergelombang. Iya, ada yang bergelombang bergelombang. kan? Iya, Jalan tol kita ada yang keluar dari sana tuh keriting-keriting. Iya Iya Bu, kritik. Tapi boleh ini gak sih nambahin? Kayak misalnya tadi kan Jo itu nanya ke Aje kalau misalnya ngelihat situasi ini ke Aje gitu ya, ke orang tua misalnya. Kalau menurut Egi sih ya, jangan kita ngambilnya gini aja deh. Masih ingat gak kasus yang waktu Om Ahmad Dhani yang dibui 2 tahun kan? Oh iya. Itu cuman gara-gara Egi kayak yang udah kenal ya, manggilnya Om Dhani. Nggak apa-apa, nanti kenal. Anggap saja kenal, anggap saja kenal. Iya. Anda kenal aja kan? Iya. Kenal. Om Dhani kan waktu itu dia cuman membuat kayak argumen di media sosial yang seolah-olah kayak yang sedikit kasar pada pemerintah gitu ya. Ada yang bilang itu ujaran kebencian dan lain-lain. Tapi kan di sisi lain itu tidak melukai kan? Iya. Tidak melukai. Tapi ini orang yang sampai melukai bahkan membuat orang cacat gitu kan? Kok hanya 1 tahun berarti udah kelihatan banget kan? Ada yang aneh gitu. Iya. Ini cuman sekedar main di medsos, mungkin Om Ahmad Dhani juga lupa ya, ada setan lewat mungkin lagi nafsu-nafsunya gitu kan. Iya, jadi pengen ngetik gitu ya. kan. Kita juga kadang jempol nakal kan. Iya. Langsung 2 tahun. Ini kan yang katanya bawa air keras dulu bangun gitu kan. pagi. Aduh, cuman 1 tahun. Nggak sengaja. Kan. Tiba-tiba nggak sengaja. Itu perjuangannya sangat berat. Kayaknya itu Bangun pagi bawa air keras. sambil tidur itu lagi tidur masih tidur. Lempar. Mungkin kalau Jadi intinya sangat ini sih Jo, kalau misalnya ditanya gimana ya sangat. Jadi gini loh, pemerintah tuh seolah-olah ingin kalau mungkin ya untuk next kalau ingin membuat suatu agar intinya meredakan suatu masalah tanpa masalah, jangan seperti ini gitu ya. Benar. Jangan terlalu mencolok karena masyarakat juga kan sekarang udah sangat mengerti gitu. Kayak gitu sih. betul ya sih ya. Banyak banget itu sampai sampai kata pokoknya Bapak Novel Baswedan juga sampai bikin statement buat udah mending dilepasin aja ya. Iya, saking bener. itunya gitu, ibaratnya nggak fair gitu. Udah menyerah. Pak Novel juga itu matanya dioperasi berapa juta, musik ke Singapura Bahkan kalau kalau nggak salah tuh. Pengacara salah satu statement yang pengacaranya kedua tersangka terdakwa sekarang ya berarti kedua terdakwa itu ini ya, jadi kata pengacaranya tuh itu kenapa bisa buta gara-gara ada salah praktik waktu pas di Singapura. Terus kok bisa tiba-tiba nyalain kayak gitu kayak. Iya sih, betul. Aku sendiri kayak ya tentunya nggak tahu gimana cara beroperasi mata yang udah seperti begitu, kayak kurang tahu, tapi kayaknya tiba-tiba menyalahkan ke suatu hal yang menurut aku sendiri sedikit out of konteks gitu, kayak agak sedikit gimana gitu ya. Iya betul. Oh iya. Iya. Emang Bu. Kadang lucu ya kalau ini. Alasannya tuh. Ya, pokoknya itu nih gimana ya, kita nih udah asik ya ngobrol sana sini tuh, kita sampai pengen tahu nih hikmahnya sih dari kasus ini tuh apa sih buat kedepannya. Ibaratnya ya kita emang baru jadi mahasiswa, mungkin ibu juga dosen, tapi setidaknya kita punya harapan-harapan yang baik gitu buat hukum-hukum kita di Indonesia. Mungkin dari Aje dulu lah. Aje kayaknya udah siap banget tuh. Enggak juga sih tapi ya. Oh iya. Sebenarnya kalau dilihat dari kasus ini, dan ternyata ada banyak banget kasus-kasus yang emang agak sedikit aneh. Emang sih kata ibu ini sebuah PR untuk
pengadilan dan yang hal-hal yang berbau dengan hukum ini emang masih kurang masalah hal seperti begini. Cara mengasihkan hukum yang benar seperti bagaimana. Bukannya orang-orangnya kurang terdidik. Aku yakin semua orang yang terlibat di sana semua itu semuanya berakal dan yang jelas berotak dan punya banyak sekali ilmu atau banyak sekali pengetahuan. Cuman mungkin yang tapi belum tentu berbudi. Iya, nah itu dia. Mungkin ya mungkin betul. harus ditingkatkan lagi masalah apa sih namanya? Rohani ya mungkin rohaninya ditingkatkan lagi, jiwanya ditingkatkan lagi. Mungkin bukan perasaan sih tapi kayak apa ya? Hal seperti begini tuh udah sering terjadi meskipun ini kayak salah satu yang sangat booming, tapi ya seperti yang Ibu bilang itu udah banyak banget hal-hal yang seperti begini terjadi yang hukumannya mungkin kurang pas atau mungkin kurang lama bagi yang hal yang lebih berat. Itu kayak betul. Sejujur aja kalau misalnya aku sendiri kurang tahu ya cara menyelesaikan masalah seperti bagaimana, karena yang jelas hal seperti begini itu sangat kompleks dan sangat di balik pintu itu sangat sangat acak adut lah, karena menurut aku sendiri nih yang jelas ada berhubungannya dengan politik dan hal lain sebagainya itu udah sangat kompleks, sangat memusingkan, dan kalau misalnya nggak bisa jebret satu hari langsung selesai gitu, karena ini suatu masalah yang meskipun sudah menurut aku udah lama terjadi tapi masih berjalan gitu. Mungkin step by step ada suatu hal yang dilakukan dari pemerintahnya sendiri. Aku juga jujur aja kurang tahu apa itu suatu hal tersebut, karena aku sendiri kayak awam dengan masalah politik, masalah hukum gitu. Cuman yang jelas ini balik lagi kepada pemerintah. Semoga aja mungkin next time atau mungkin sekarang juga bisa pemerintah bisa kayak memikirkan solusi-solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah kayak mengasihkan hukum atau pidana yang lebih adil. Mungkin yang harus berhubungan dengan jaksanya atau dengan hakimnya itu kurang tahu. Cuman yang jelas pemerintah, aku sih berharap pemerintah bisa lebih baik lagi dalam menangani hal-hal seperti begini gitu. Paling itu sih. Oke. Panjang ya, tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Egi gimana Egi? Kalau Egi sih Jo gini aja, harapan kedepannya tolong aparat pemerintah jangan, kalau bercanda tuh jangan terlalu mencolok dong kayak gitu. Bercanda. Jadi kan ya diusahakan bercandanya kan gini aja, kan bilang aja kan orang awam, Egi juga sama Jo gitu, awam tentang hukum, tentang politik. Tapi kalau misalnya bercandanya seperti ini, kita yang awam pun jadi tahu bahwa ini tuh bercanda. Iya. Kan? Jadi tolong gitu ya. Bercandanya yang berkelas lah kayak gitu kalau Egi pribadi harapannya. Tapi ya jujur jangan ada bercanda lagi dong, kan negara ini bukan negara candaan dibangunnya kayak gitu. Iya. Hukum kita bukan hukum candaan. Iya gitu betul. Kalau dari Ibu Dede nih Bu, pamungkasnya nih Bu, bagaimana nih Bu? Pasti ger nih. Halo Bu. Punten Bu, gak kedengeran. Ibu. Ntar, ya. Sakit. Ibu suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kameranya juga mati, uy. Santai. Udah. Suaranya gak ada. Halo Bu, punten suaranya gak orang ada. Ibu suara Ibu. Aduh, maaf ya teman-teman teknis. Gangguan. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan katanya. Oh, ada gangguan.
Iya. Oke. Jadi seperti bagaimana? Gimana nih? Nunggu aja atau gimana Jo? Audio gangguan audio. Kalau gitu mah Lam. coba nunggu dulu Udah nggak sebentar apa-apa aja sih. atau Nunggu aja dulu ya, bentar ya. Bentar. mungkin kayak kalau misalnya nanti sampai ke depannya nggak bisa, ya mau gimana lagi harus. Ya udah langsung close aja. Iya. Lumayan aja ini 40 menit. Iya. Oh iya. Sambil nunggu ibu, BTW teman-teman maaf ya, Egi pakai mic udah kayak seminar kayak gini nih. Ini demi kualitas audio yang baik dan benar. Apa-apa. Iya. Santuy. Kan production. Ntar lagi dibenerin kata ibu. Production quality-nya harus dinaikin. Paling nanti di-cut aja lah sedikit. Ya ini nanti di-cut habis ini mah. Iya. Siap. Biar nggak terlalu mengisi durasi juga sih. Kayaknya kata bilang aja ke ibunya itu coba nyalain terus matiin lagi. Oh, udah. Halo? Oh belum ada. Nah ibu baru masuk. Ibu masuknya 2. Oh ibu masuk. Wih keren nih. Double itu. Dua-duanya juga nggak ada bu, punten. Dua-duanya nggak ada. Iya. Kenapa ya ini? Kenapa ya? Nggak tahu kurang yakin orang juga. Sinyal gitu. Guys, ntar kalau yang Yuda pakai Discord lah guys, please. Biar enak anjir mikrofonnya. Discord. Oh iya. Pakai Discord. Biar audio dari OBS enak kan. Google Hangout emang sedikit gimana gitu. Kan kalau Yuda soalnya lebih santai ke teman kita. Nah, kayaknya masalahnya bisa diperbaikin nggak ini? Kalau nggak bisa kita tutup aja. Ya, paling nggak kita tutup aja lah kalau Bu Dedenya. Bilang Gi, Tar. punten gitu. Gimana nih? Punten Ibu bagaimana bisa diperbaikin tidak? Kalau tidak bisa. Suara dari kalian, Mbak. Ini Kedengaran. suara kalian bagus. Nah, kedengaran. Oh. Tuh, kenapa ya? Mungkin di kemut Ya ya, ke-mute Bu, mungkin Bu. Kalau enggak Coba nyalain lagi, Bu. Enggak ke-mute itu. kalau kok Coba Bu nyalain lagi, Bu. kalau mungkin kalau mau sih gini sih kayak Ibu ntar tulis jawabannya ke Egi gitu. Terus nanti kita yang bacain. Aduh gak. Itu efektif gak itu? Kayak Ibu mute-nya di dah. Coba Bu lagi, Bu. masih nggak ada suara. Oh, belum ada. Wah nggak ada Ya. lagi. Wah, Jo nih. Wah. Wah, Jo ini gimana nih, Jo? Paling langsung aja lah cut. Ya paling tutup aja. Atau Gak gini apa-apa. aja mau Tutup yang aja. kata aja itu atau gak usah? Iya Gimana? kalau mau gitu sih. Jadi Ibu Harapan dari Iya, Ibu. nanti boleh dari nanti diketik aja coba kita bacain gitu. Oh. Oke. Kalau mau gitu sih. Gak apa-apa, Bu, Bu, kayak gitu aja. Daripada melamakan durasi. Dibacakan saja ya. Oh iya, siap, dibacakan saja katanya. Paling nanti kita langsung cut. Terus nanti bagian siapa nih? Jo aja yang baca kalau gitu. Kan Jo kan ini. Oke. Oke. Ntar Egi nanti kirim ke Kirim ke grup. ke grup. Harapannya. Next judulnya apa ya? Jangan lupa guys, nanti Mending jangan ke orang guys, soalnya orang kan lagi record di HP. Nanti iya. itu nggak bisa. Ya udah. Oh ya udah, gak apa-apa, Egi aja. Egi aja. Lagi aja nggak apa-apa. Sok Ya. mangga. Jangan lupa apa sih namanya? Kita sneak peek episode selanjutnya. Nggak usah bilang tentang anak rantau, tapi kayak misalnya bilang kayak jarak jauh gitu. Atau apa gitu. Jarak jauh. Jarak Tidak bisa memisahkan kita. bilang kayak Itu udah, Bu, harapannya itu. Oke. Jadi gini teman-teman. Oh iya, gimana mohon teman-teman? maaf, mungkin ada kesalahan teknis dari Ibu Dede ya. Iya. Jadi harapan dari Ibu Dede itu nggak banyak.
Jadi ibu tuh pengen penegakan hukum ke depannya lebih baik lagi, terus lebih adil dan memperhatikan rasa keadilan. Intinya kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau dirangkum semuanya ya intinya ayolah lebih baik lagi penegakan di Indonesia gitu. Kayaknya bukan di Indonesia Betul, doang deh. betul. Kayaknya lebih ke ini lebih problematika seluruh dunia nggak sih? Mungkin seluruh dunia. Ya, mungkin, Semoga ya. penegakan hukumnya lebih mantap lagi lah. Lebih baik lagi lah ya. Ya, Betul. Oke deh. Oke deh. Nggak Kalau kerasa gitu nih. gimana, Jo? Udah beres ini kita. Paling kita mau mengucapkan terima kasih ke Bu Ya, Dede nih udah Iya. menyempatkan waktu Bu buat bisa di sini. Terima kasih banyak Ibu ya. Makasih banyak Ibu ya. Terus Oke. untuk next Terus episode episode selanjutnya gimana nih, J? Gimana, J? kita Kata Ibu terima kasih juga. Oke. Kata Oh Ibu iya. terima kasih juga. Sama-sama Ibu. next episode Salam kita untuk next semua. volume kita Amin. apa ya jarak jauh, jarak dekat, Oh iya. jarak jauh. Oh, Kita episode selanjutnya akan membahas mengenai ngomong jarak-jarak lah ya. jarak jauh Oh, mungkin. jarak jauh ke Tapi jarak nanti dekat gitu ya. Enggak apa-apa Ibu. Ini katanya Ibu maaf. Oh, nggak apa-apa Bu. Oh, nggak apa-apa Bu. Tenang Bu. Itu tidak bisa diprediksi juga sih, jadi nggak apa-apa lah. Iya Bu. Tapi nggak yang penting untung ilmu dari Ibu yang tadi Udah sangat bermanfaat buat sekali. kita, Iya. buat teman-teman juga. bener banget. Betul. Ya mungkin closing dulu. Oke, sudah tidak terasa nih udah berapa menit ya. Aje, Egi, aku pamit. Udah gitu dong. Kamar 320 podcast. Itu aja. aja. Bye-bye. Nih biar Iya, gitu aja. mewakili nih. Kalian semua jangan lupa Oh, iya. like, comment, dan Oh, iya, subscribe iya. di YouTube. Ulang. Nggak mau. Ulang. Like, comment, dan subscribe Oh, iya. di YouTube. Kalau misalnya kalian nonton di Spotify, jangan lupa juga follow di Spotify. Nah di link Iya, bakalan maaf ada aku ya. ada seluruh sosmed dan seluruh hal-hal yang mungkin kalian bakalan tahu deskripsi Iya. di deskripsi YouTube maupun Spotify. Nanti juga jangan lupa cek juga Instagram kita podcast kamar 320 itu semuanya ada di Spotify, YouTube, dan Instagram. Iya. Nah itu aja sih. Maafin aku ya. Dan jangan lupa. Host gimana sih host? Iya tuh maaf. Oke. Kita terlalu asik dalam pembicaraan podcast. Iya. Ya paling gitu. Udah berarti udah selesai ya? Ya, oke. Dah. Dadah semua. Everything we believe.